Menanggapi masuknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam daftar tokoh terkorup dunia versi OCCRP, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mempertanyakan kredibilitas dan keberpihakan lembaga itu. Ebenezer antara lain bilang, kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan. Terbukti katanya dari hasil penilaian mereka yang ngawur apa yang dikorupsi Jokowi. Ketika ada pihak yang berusaha menyerang Indonesia dengan memojokkan mantan pemimpin nasional, kita harus bersatu melawan ini. Ia menambahkan, ini soal martabat kita sebagai bangsa, jadi masalah ini tak bisa dianggap remeh. Informasi pertama di Sapa Indonesia Malam, Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang masuk menjadi finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Jokowi meminta agar bisa dibuktikan dan juga menyebut banyak kendaraan yang bisa digunakan sebagai sarana framing jahat. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistemnya. Sistem apa? Memanipulasi pemilu, eksploitasi. Ya apa? Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Ada putra mahkotanya membeli saham 80 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah. Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui. Berdua nih ada Gibran, ada Kaisang. Dari perusahaan yang sama, jadi wakil otorita IKN. Ditangkap, diadili ya. Ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Dan itu ada relasi juga antara anak dari managing director perusahaan besar itu dengan presiden. Ayah dari Gibran dan Kaisang adalah pejabat negara, Presiden Jokowi. Jokowi sebagai presiden itu problem. Kemudian Kaisang sebagai anak presiden itu problem. Gibran anak presiden, Kahayang Ayu anak presiden, Bobi menantu presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel K2 Reaction. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Kali ini kita kembali untuk masih membahas seputaran Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu Jokowi dinobatkan oleh OCCRP sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia. Nah, atas pernyataan dan publikasi yang dilakukan oleh OCCRP ini, kemudian Jokowi dan Jokowi Mania, pendukung dari mantan presiden ini, meminta bukti atas korupsi yang dilakukannya. Nah, sebenarnya jauh-jauh hari sebelum OCCRP ini menerbitkan nama-nama tokoh terkorup di dunia, salah satu tokoh di Indonesia sudah melaporkan Jokowi dan keluarganya ke KPK. Cuma pertanyaannya adalah apakah KPK berani menindaklanjuti flexing atau dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Karena sudah dilaporkan, cuma yang menjadi persoalan tidak ada tindak lanjut dari laporan ini. Kasus atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya, berikut kita akan mendengarkan percakapan antara Abraham Samad dengan Ubaidillah Badrun. Mari kita simak. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih netizen. Ini sahabat kita semua, Ubaidillah Badrun, Kang Ubed, aktivis 98. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Netizen, Kang Ubed ini juga akademisi ya, sosiolog Universitas Negeri Jakarta. Sehat, Kang Ubed? Alhamdulillah sehat, Bang. Kang Ubed, saya mau tanya nih, ini Kang Ubed orang yang pertama kali datang ke KPK membawa kasus dugaan korupsi keluarga Mulyono. Ya, Mulyono. Kang Ubed orang yang pertama, jauh hari sebelum ribut-ribut masalah Blok Medan, kemudian private jet yang digunakan Kaisang. Jadi jauh sebelumnya Kang Ubed ini sudah pernah melaporkan keluarga Mulyono ke KPK. Kira-kira sudah hampir setahun, 2 tahun ya Kang Ubed? 2 tahun setengah lebih. Jadi netizen 2 tahun setengah yang lalu Kang Ubed sudah pernah melaporkan nih kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkaran Mulyono. Kira-kira seperti gitu Kang Ubed. Dan kemarin kalau nggak salah berulang-ulang Kang Ubed selalu bolak-balik datang ke KPK menanyakan bagaimana tindak lanjut. Apakah KPK sudah melakukan investigasi atau penyelidikan? Kang Ubed, gimana tuh? Kemarin berulang-ulang. Apa tuh pertemuan? Kemarin tuh datang ke KPK itu yang keempat. Oh, sudah 4 kali ya? Yang keempat kali. Okay. Dulu 2 tahun setengah yang lalu,
Itu kita ke KPK. Oke. Dan motifnya tuh lebih karena kita dulu ya waktu 98 menginginkan bangsa ini bangsa yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Itu semangatnya. Ya, pemerintahan yang bersih lah. Oke. Ada clean government di situ. Dan proses bernegara yang good government gitu. Tapi yang terjadi waktu itu, indeks korupsi juga buruk. Hancur. Kemudian kita temukan beberapa korupsi merajalela. Oke. Lalu ada peristiwa menarik waktu itu dari keluarga Oke. yang tadi abang sebut sebagai Mulyono itu, Ya, Mulyono. misalnya, yaitu ada putra mahkotanya Oke. membeli saham Saham 180 juta lembar saham, 100. 80 juta lembar saham Oke. di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah kurang lebih. Oke. Kita Ini putra mahkotanya putra Mulyono. mahkota Mulyono. Oh, yang sekarang jadi wapres. Bukan putra mahkota yang kedua. Oh, putra mahkota yang kedua. Oke. Nah, lalu yang sekarang yang kemarin naik jet, Oh, ya, private jet. itu. Oke. Lalu saat itu para akademisi dan para pengamat, saya diskusi lah sebetulnya Oke. panjang. Ini mungkin nggak sih? Ini kan dia perusahaannya baru berdiri. Ya. Perusahaan Kemudian baru. Perusahaan baru lah dia. Oke. Kan. Kemudian kok bisa sampai beli saham jutaan lembar saham begitu dengan angka miliaran? Oke. Dari mana uangnya? Dari mana duitnya? Karena yang bersangkutan ini anak presiden, Oke. maka kita berhak publik untuk Oke. mengetahui, mempertanyakan. Karena anak presiden kan dapat fasilitas negara juga, Bang. Oke. Kan orang bilang itu kan anak presiden, dia bukan pejabat negara. Iya, iya. Ini publik gak perlu tahu. Kemarin Kaisang datang ke PSI itu dikawal oleh Pas Pampres. Iya. Itu fasilitas negara. Dan kalau menurut Undang-Undang 28 tahun 99 kalau Iya. tentang penyelenggaraan negara yang bebas bersih dari kolusi dan nepotisme, bukan cuma penyelenggara negara, keluarga penyelenggara Keluarga, negara. termasuk keluarga kan? Iya, jadi tepat itu laporannya. Jadi Kang Ubed. makanya kemudian kita diskusi, kita telusuri lah perusahaannya kan. Oke. Dengan niat tadi, niat baik, agar bangsa ini menjadi maju bebas KKN itu. Ternyata kita temu tuh perusahaan-perusahaan mereka itu. Ternyata mereka ini berjejaring dengan, jadi buat perusahaan. Oke. Perusahaan ini buat bareng dengan anak seorang managing direktur perusahaan besar. Ya. Jadi managing direkturnya ini punya anak. Iya. Nah kemudian kerjasama sama anak putra-putra presiden ini berdua nih ada Gibran, ada Kaisang begitu. Oke. Nah perusahaan ini kemudian kepemilikan sahamnya mayoritas punya putra mahkota dua-duanya nih. Oke, jadi mayoritas saham dimiliki ya, oleh punya. Dan saat itu Gibran tuh jadi wali kota. sudah jadi wali kota. Oke. Jadi posisi wali kota dan dia masih direktur atau komisaris utama Di sebuah perusahaan. di sebuah perusahaan itu. Oke. Jadi dia pejabat publik tapi komisaris utama juga begitu. Konflik of Iya, interest. ada konflik of interest di situ. Oke. Nah, lalu kemudian perusahaan-perusahaan mereka ini tiba-tiba dapat suntikan 2 kali ya, jumlahnya ya ratusan miliar, kurang lebih hampir 200, kurang lebih ya. Oke. Suntikannya itu dari perusahaan Ventura. Venture capital. Ya, venture capital. Pertanyaan saya, sebegitu mudah ya dapat suntikan dana ratusan miliar. Oke. Kalau mereka bukan anak presiden Dan perusahaan baru. dan perusahaan baru, Oke. bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, kita telusuri, oh ternyata setelah ada uang masuk Sekian. sekian miliar itu, Oke. managing direktur yang tadi anaknya dalam satu perusahaan dengan anak presiden ini, Yang bekerja sama. tiba-tiba diangkat menjadi duta besar. Oh. Levelnya duta besar, level tinggi lah. Oke. Ini menarik. Iya. Ini. Kelihatan banget Kelihatan ini konflik banget. of interest-nya. Betul. Jadi, Memperdagangkan pengaruh ini. kalau dan dalam itu hukum. bukan diplomat karir kan? Iya, bukan. Jadi dari swasta tiba-tiba diangkat Duta menjadi besar. duta besar. Iya. Tentu kita tanya-tanya juga seberapa hebat ini orang bisa jadi duta besar dari swasta. Beda kalau dia diplomat career. Iya, apalagi di negara yang cukup maju, Bukan negara kecil. bukan negara kecil. Oke. Nah, kan kita jadi tanda-tanda, oh dia punya anak, oh anaknya dekat sama anak presiden dan bahkan duit buat satu perusahaan gitu. Oke. Di situ. Jadi setelah uang masuk tuh dari perusahaan Ventura itu, kemudian diangkatlah dia menjadi duta besar itu. Dan perusahaannya terkenal nih, Bang. Oke. Yang kemudian beberapa waktu kemudian dari perusahaan yang sama jadi wakil otorita IKN. Oh iya. Jadi Kelihatan. ada relasi antara presiden dengan perusahaan besar ini. Oke. Dan di situ ada relasi juga antara anak dari managing direktur perusahaan besar itu dengan presiden. Oke. Pertanyaannya kenapa dia diangkat jadi duta besar? Oke. Kenapa dia diangkat jadi Watimpres sekarang? Jadi Watimpres sekarang. Itu tanda tanya besar. Apalagi perusahaan ini juga bermasalah dalam lingkungan, Mas. Jadi pernah perusahaan ini Oke. tersangkut kerusakan lingkungan di Sumatera, Oke. lalu dituntut oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dengan tuntutan lebih dari 70 triliun Karena dia merusak karena lingkungan. soal lingkungan. Oke. Tiba-tiba kemudian keputusan di pengadilan negeri kalau tidak salah ya, Oke. itu tidak membayar 70 triliun lebih itu, Ya. tapi sekitar hanya 80 miliar. Gitu. Jadi akhirnya kita wajar dong kalau saya sebagai akademisi menelusuri, Oke. ini ada apa? Kok bisa ada perubahan keputusan dari tuntutan yang triliunan Oke. jadi hanya miliaran. Lalu ya dikaitkan dengan itu kan fenomena ini, managing director diangkat jadi duta besar, kemudian anak-anaknya kerjasama membangun perusahaan dan perusahaan kemudian bisa beli saham sampai 180 juta lembar itu dan seterusnya. Nah itu kita bawa ke KPK lah. Oke. Itu kan bagian dari due process of law ya. Oke. Bahwa kita nggak mau menuduh, Oke. tetapi kami ingin Ini diinvestigasi. diinvestigasi dan KPK kan sebagai lembaga punya otoritas itu. Oke. Karena itu juga sudah menjadi perbincangan publik saat itu soal beli sahamnya. Yang 180 juta lembar itu. Sudah heboh di media. Sudah heboh di media. Banyak pengamat sudah bicara soal itu. Maka KPK sebetulnya punya kewajiban hukum untuk melakukan penyelidikan tuh. Oke. Nah, panggil mestinya mereka waktu itu. Jawaban KPK waktu itu, Mas Ben, ini setelah Undang-Undang KPK direvisi 2019, posisi KPK itu di bawah rumpun eksekutif. Ya. Jadi nggak mungkin kami panggil Presiden Jokowi. Gitu. Saya bilang, sebetulnya kan nggak ada larangan juga manggil Presiden. Ya, ya, ya. Kalau nggak Presiden panggil ya anaknya lah. Oke. Ya kan, anaknya kan ada. Betul. Nah, kemarin putra mahkotanya ini kan ya jadi wapres dengan cara yang tidak etik ya. melanggar etika. Melanggar etika proses di Melanggar MK-nya itu. konstitusi. Melanggar konstitusi. Kemudian terakhir putra mahkota yang satunya naik private Jet. jet. Nah, Yang super mewah ya. super mewah dengan harga sewanya Ya. itu sama dengan uang UKT mahasiswa baru di satu fakultas. Satu fakultas, Mas. Saya udah coba hitung tuh. Dan itu kita sudah ambil standar yang menengahnya ya UKT. Iya, kan misalnya UKT menengah tuh 5 jutaan lah, Iya, kira-kira begitu. Itu satu fakultas ya? Itu satu Harga fakultas sewanya. itu. Luar Satu angkatan, biasa. masa baru. Padahal masih banyak mahasiswa yang tersiok-siok untuk membayar UKT. Jadi di saat dia bergaya hidup mewah, Hedon. flexing, hedon, bisa naik pesawat dengan sekian miliar itu, di saat yang sama banyak generasi Z yang nganggur. Mas. Datanya resmi dari BPS itu ada 9,89 juta Gen Z Oke. menganggur. Jadi bayangkan, susah kerjaan, tapi putra presidennya dengan Gaya ya. gayanya menggunakan private jet ke Makan Amerika roti. makan roti dengan harga 400 ribuan begitu loh. Belanja yang lain juga luar biasa. Barang-barang bermerek. Barang-barang bermerek dan seterusnya. Nah, saya kira kan kemudian kita datang lagi ke KPK. Oke, kemarin ya. Kemarin tuh. Oke, Nah, mempertanyakan. Iya, mempertanyakan. Ini keluarga ini flexing kok. Mestinya laporan saya ada korelasinya. Ini kekayaan dari mana mereka bisa sampai Harusnya jadi momen ya. harus jadi momen KPK untuk Memeriksa. menelusuri gitu. Oke. Karena KPK itu tahun 2020 itu sangat nafsu untuk menelusuri flexing keluarga pegawai negeri waktu itu. Termasuk- Misalnya kasus di Makassar, Ya. Andi Pramono kalau salah namanya. Itu kan awalnya flexing anak-anaknya. Iya. Flexing anaknya lalu sama istrinya. Iya, langsung Lalu ditelusuri. KPK telusuri tuh. Iya. Langsung, oh ternyata dia, ayahnya kepala Bea Cukai Makassar kalau salah ya. Kekayaannya miliaran. Ditanya sama KPK, dari mana uang ini? Ditelusuri ternyata dari 2012 Iya. itu ditemukan ada gratifikasi. Harusnya kepada begitu. yang bersangkutan. Nah, terhadap flexing yang semacam itu KPK begitu nafsu menelusurinya. Oke. Jauh-jauh lagi di Jauh-jauh Makassar. lagi. Ya, tapi terhadap ini yang flexingnya jauh lebih parah menurut saya karena miliaran itu harusnya KPK semangat dong, panggil aja yang bersangkutan. Kenapa Kalau memang- takut ya? Kenapa takut KPK itu? Kan itu penting ya KPK untuk menempatkan bahwa KPK tidak tebang pilih. Oke. Karena dalam Oke, itu tadi perbincangan antara Ubadillah Badrun dengan Abraham Samad dalam podcastnya Pak Abraham. Dan ternyata memang jauh-jauh hari bahkan sudah beberapa tahun yang lalu itu keluarga Jokowi ini sudah dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh keluarganya, termasuk Jokowi di dalamnya. Namun kenyataannya hingga sampai saat ini itu tidak ada tindak lanjut dari KPK. Jadi ketika Jokowi dan pendukungnya kemudian meminta bukti atas apa yang diterbitkan oleh OCCRP ini, memasukkannya sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia, dan kemudian meminta pembuktian atas
terbitnya nama beliau, maka seharusnya yang punya tanggung jawab untuk membuktikan itu adalah KPK, karena jauh hari sebelum ini semua dipublikasikan, itu ternyata sudah dilaporkan oleh beberapa akademisi tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh keluarga Jokowi, terutama di IKN, terutama eh, ketika anak beliau juga melakukan flexing, ketika dia melakukan penerbangan ke Amerika dengan jet pribadi, dan lain sebagainya, yang tentu saja itu menimbulkan pertanyaan dari mana mereka semua ini mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti itu, sedangkan kita ketahui bahwa biaya untuk menggunakan semua itu tidak sedikit. Begitupun ketika perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Jokowi yang kita tidak terlalu melihat apa penghasilan dan bagaimana penghasilannya, tiba-tiba keuntungannya ratusan miliar, sebagaimana yang disampaikan oleh Ubaidillah dalam percakapan tadi yang dilakukan bersama dengan Abraham Samad. Nah, oke, teman-teman penonton, pendapat kalian seperti apa tentang kasus ini, tentang ditetapkannya Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia, dan kira-kira apakah KPK berani untuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh beberapa akademisi, termasuk di dalamnya adalah Ubaidillah Badrun. Kita tunggu saja apakah KPK berani untuk melakukan itu. Tapi sebelum kita mengakhiri, jika kalian punya komentar, pendapat tentang semua ini, silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.